Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Lause ya. Hari ini kita mau beribadah. Nah, kalian udah pada siap-siap belum? Nah, kalau udah siap-siap, Lause mau kasih tahu nih. Kalau kita udah mau mulai ibadah, kalian gak boleh bercanda lagi. Harus fokus beribadah. Gak boleh sambil main HP, gak boleh lihat-lihat kanan kiri. Kalian harus fokus, kita persiapkan hati, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Oke? Nah, yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar Tuhan. Kami boleh bertemu dengan keluarga kami. Kami boleh bertemu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan. Saat ini kami mau beribadah Tuhan. Engkau boleh persiapkan hati kami, berikan kami semangat Tuhan dalam mengikuti ibadah kami pada hari ini. Meskipun ibadah kami ini melalui online Tuhan, tapi kami mau tetap sukacita, kami mau tetap bersemangat Tuhan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Berikan kami hati yang taat juga Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang disampaikan juga boleh kami mengerti, kami ingat, kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekolah minggu, follow Jesus, do it now. Wah, udah bangun semua belum? Wah, kayaknya ada yang kaget nih tadi nih. Nah, yuk siap-siap ya. Yuk, 1, 2, 3. Sekolah minggu, follow Jesus, do it now. Nah, semuanya, yuk, Lause mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Sebelumnya Lause mau nanya, siapa yang di sini suka baca firman Tuhan? Nah, kayaknya belum semua deh. Lause tanya lagi ya. Siapa yang suka baca Alkitab setiap hari? Nah, banyak nih kayaknya nih. Ingat ya, kan kita juga udah ada grup. Ada grup buat baca firman Tuhan, baca Alkitab. Nah, yuk kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita angkat pujian sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, pesan firman Tuhan, kita harus rajin baca kitab suci tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi jangan lupa untuk baca Alkitabnya setiap hari. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, judulnya Firman-Mu. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau angkat pujian ini dari awal ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kami bimbang Tuhan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan kami takkan takut asal Kau beserta kami Tuhan. Besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk kita tutup mata, lipat tangan kita. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin hati kami. Biarlah hati kami Tuhan boleh terbuka untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul kami, dan kami boleh mempraktekkannya, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah firman Tuhan hari ini temanya adalah Yesus berkata, taatilah firman Allah. Nah, sebelum masuk ke dalam cerita, kita baca Alkitab dulu ya. Kalian semua pegang Alkitab kan? Ayo diambil dulu Alkitabnya. Nah, gak usah tunggu ya. Nah, udah? Nah, oke, kita mau sama-sama buka Alkitab kita mau baca sama-sama. Hari ini kita akan baca 2 bagian ayat Alkitab. Yang pertama, diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, kemudian yang kedua Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Oke, kita mau baca sama-sama ya. Pertama dari Matius 7 dulu ayat 24 sampai 27. Oke. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Selanjutnya kita baca Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya,
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, pada suatu hari ada dua orang yang masing-masing ingin membangun sebuah rumah. Yang pertama, ada orang yang bijak, yaitu dia yang tahu apa yang benar dan melakukannya. Dan yang kedua, orang satunya lagi, orang bodoh. Dia tahu apa yang benar, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya dan melakukan hal yang salah. Orang yang bijak ingin membangun rumah yang kuat. Dia tahu bahwa batu yang keras dan padat dapat menjadi tempat yang baik untuk menjadi dasar. Karena batu tidak dapat bergerak ketika angin dan hujan menerpanya. Rumah yang dibuat dengan baik di atas batu akan aman berdiri walau dilandai badai yang besar. Jadi orang bijak itu menggali jauh ke bawah, menggali dan meletakkan fondasi rumah di atas batu. Tidak lama setelah orang bijak ini mendirikan rumahnya, datanglah badai, hujan lebat dan banjir pun datang. Angin badai bertiup kencang dan menerpa rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh. Rumah itu tetap berdiri teguh dan aman. Karena apa? Karena dibangun di atas batu. Nah, yang kedua, orang yang bodoh juga bersiap untuk membangun rumahnya. Dia nggak mau kalah, dia mau bangun rumah juga. Dia tidak memilih tempat yang terbaik, dia nggak hati-hati. Pokoknya dia asal aja dilihat, oh di sini aja aku mau bangun rumah. Nah, kemudian dia nggak menggali dalam-dalam untuk menemukan batu yang padat. Pokoknya dia cuma gali sedikit, langsung kita bangun aja rumahnya. Orang yang bodoh ini mendirikan rumahnya langsung di atas pasir. Tidak lama kemudian datanglah badai, hujan turun, air naik dan pasirnya hanyut. Angin bertiup dan mendorong rumah itu, dan rumah itu jatuh dengan suara yang keras. Rumahnya rubuh. Itu karena dia tidak mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, sama ketika Yesus menceritakan cerita ini kepada murid-muridnya, dia melakukan ini untuk mengajarkan kepada mereka pelajaran istimewa tentang Allah dan tentang diri mereka. Cerita ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi anak-anak Allah yang bijak. Karena anak-anak Allah mempercayai Yesus dan mempercayai perkataannya. Anak-anak Allah bukan hanya mendengar apa yang Yesus katakan, tapi juga mereka melakukan apa yang Yesus katakan. Nah, adik-adik, bijak itu apa sih? Nah, nih ya, bijak itu artinya mengetahui apa yang benar dari yang salah dan melakukan apa yang benar. Jadi ketika kita tahu apa yang benar, kita harus melakukan hal yang benar itu. Contohnya, ketika kita dikasih tahu kalau kita harus menghormati ayah dan ibu kita, terus kalau dia dikasih tahu, kita mesti ngapain? Benar kan? Kita harus menghormati mereka. Menjadi bijak bukan berarti cuma mendengarkan apa yang Allah katakan, tapi juga percaya di dalam hati nih, kita percaya dan kita melakukan apa yang kita dengar dari firman-Nya. Jadi juga bukan cuma dengar habis itu lupa, tapi ketika kita bisa mendengar, kita harus percaya. Ketika kita udah percaya, kita melakukan firman Allah itu. Sekarang saya akan membacakan satu ayat, kalian dengerin baik-baik ya. Nah, dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, dihafalkan ya adik-adik, karena ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Oke.
Allah ingin agar kita menaati firman-Nya setiap hari, bukan cuma hari Minggu, bukan cuma hari Sabtu, bukan cuma hari libur, tapi setiap hari kita harus taat mendengarkan firman-Nya, menaati firman-Nya. Kita mempunyai Alkitab untuk memberitahu kita bagaimana Allah ingin kita menjadi anak yang bijak. Nah, kita tahu apa yang Yesus katakan dan kita melakukannya, kita seperti orang yang bijak. Tetapi jika kita mengetahui apa yang Yesus katakan dan memutuskan untuk tidak percaya dan menaatinya, maka kita seperti orang yang bodoh. Makanya siapa yang di sini mau mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya, terus melakukannya? Siapa di antara kita, di antara kalian yang ingin jadi orang yang bijak? Pasti nggak ada kan yang ingin jadi orang bodoh. Semuanya pengen jadi orang yang bijak. Makanya kita harus taat terhadap firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Jangan lupa ada Alkitab, kalian baca Alkitabnya setiap hari. Nggak usah banyak-banyak. Misalnya kalau kalian cuma bisa satu hari satu pasal, nggak apa-apa. Satu hari satu perikop, nggak apa-apa. Yang penting kalian baca sedikit demi sedikit. Lama-lama kalian akan baca satu Alkitab full. Nah, setelah kalian baca, kalian juga harus percaya. Dan ketika kalian sudah percaya kepada firman Tuhan, kalian harus melakukannya. Oke? Ingat ya, firman Tuhan langsung sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak-Mu yang percaya akan firman-Mu, yang mendengarkan firman-Mu, yang percaya dan melakukannya setiap hari. Bantu kami Tuhan, pimpin kami, biarlah kami sanggup untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Walaupun mungkin susah bagi kami, walaupun mungkin kami malas, kami susah untuk mendengarkan firman-Mu, tapi kami yakin, kami percaya Engkau akan menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Follow Jesus as best I can. He watches over me, He's got a special plan. I feel His spirit as it moves in me. It makes my heart beat. It makes my heart beat. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him today. I walk with Jesus and stay by His side, my Lord and Savior, with arms open wide. He died and rose again for you and me, my sins forgiven. Now I've been set free. Follow Jesus, do it now. Follow Jesus, this is how. Read God's word and listen and pray. Open your heart to Him today. To be like Jesus helps me grow. He gives me hope and never lets me go. And I
discover all that I can be. I want to praise Him. I want to praise Him.